Aduh, PSBB lagi. PPKM sekarang namanya. Aduh, gak bisa kemana-mana nih. Nah, buat hidupmu lebih berwarna bersama Pulse Studio. Halo semuanya, ketemu lagi di Pulse Studio. Pada episode kita kali ini, kita akan mendesain apartemen Sky House BSD dengan luas gross 75 meter persegi dan luas net adalah 68 meter persegi. Sebenarnya apartemen ini memiliki 3 buah kamar, 1 kamar utama dan 2 buah kamar anak. Kamar utamanya berukuran 3,14 meter kali 3,4 meter, sedangkan kamar anaknya berukuran 2,2 meter kali 2,2 meter. Problemnya pada apartemen kita kali ini adalah pada bagian ruang kamarnya yang terlalu sempit. Apabila kita melihat contoh dari show unit dari apartemen ini, kamarnya diatur dengan peletakan furniture seperti ini, sehingga tidak cukup tempat untuk meletakkan lemari baju. Meskipun kedua ruangan kamar anaknya ini memiliki ukuran yang sama, namun bisa memiliki solusi dari desain kita yang berbeda. Nah, untuk kamar anak yang pertama ini, developer meletakkan ranjang dan meja seperti ini, sehingga tidak cukup tempat untuk meletakkan lemari baju. Permasalahannya terdapat pada bagian perletakan mejanya dan ranjangnya ini, karena pada bagian sampingnya terdapat jendela. Nah, maka dari itu sebenarnya hal ini bisa diatasi dengan merubah perletakan dari posisi ranjangnya dengan menempatkan lemari baju pada bagian seberangnya. Lemari baju ini juga bisa kita modifikasi dengan meja tarik geser pada bagian bawahnya, sehingga bisa berfungsi juga sebagai ruang belajar dan meja kerjanya. Nah, namun perletakan dari kamar yang pertama ini saya rasa kurang cocok untuk desain kamar. Nah, maka dari itu pada episode kita kali ini saya akan lebih memfokuskan ruangan kamar ini menjadi ruang kerja. Meskipun kamar anaknya yang kedua ini sama ukurannya dengan kamar anak yang pertama, namun bisa memiliki alternatif desain yang lebih bervariasi, karena kamar ini bersebelahan langsung dengan kamar utamanya, sehingga kita bisa membuka sekat pembatas antara kamar utama dan kamar anaknya, dan diganti dengan sekat pembatas berbentuk lemari. Lemari ini bisa dibagi dua, yang satu menghadap ke kamar utama, yang satu lagi bisa menghadap ke kamar anaknya, sehingga kita bisa meletakkan ranjang dan juga meja kerja pada bagian depannya. Tapi ya, pada episode kita kali ini kita akan menerapkan konsep peletakan furniture yang berbeda, dan juga kita akan mengadopsi gaya desain barn. Gaya desain barn itu seperti gaya-gaya rumah-rumah perkebunan yang ada di Amerika dan Eropa. Nah, kita akan menerapkan sebuah gaya yang lebih colorful dan juga cheerful. Seperti biasa, kita akan memulai desain ini dari area dapurnya. Dapurnya terletak di dekat area pintu masuknya. Nah, kita akan melengkapi dapur ini dengan kabinet bawah dan juga kabinet atas. Saya akan menggunakan desain yang colorful dengan warna pastel yang dikombinasikan dengan warna kayu. Nah, karena dapur ini memiliki bentuk ruangan seperti ini, maka saya akan mengoptimalkan dapur ini pada bagian dinding seberangnya ini, sehingga kita bisa membentuk sebuah layout dapur dengan bentuk layout parallel kitchen. Nah, bagi yang belum tahu tentang parallel kitchen, kalian bisa tonton link videonya ada di sebelah sini ya.
Pada bagian seberangnya ini saya akan melengkapi dengan kabinet kulkas dan juga microwave. Nah, di sampingnya seperti biasa saya akan tambahkan juga dengan kabinet dispenser dan juga rice cooker. Nah, bagian seberang dapur ini juga saya akan lengkapi dengan kabinet dapur seperti ini yang dilengkapi juga dengan keramik subway. Nah, desain dari kabinet dapur yang ada di bagian seberangnya ini mengikuti dengan gaya style lemari dapur pada bagian depannya. Di samping lemari dapurnya ini saya akan membuat lemari makanan dengan warna putih seperti ini. Saya memilih warna desain yang berbeda sehingga memiliki dinamika desain yang lebih bervariasi. Nah, pada bagian sampingnya saya akan membuat rak minibar. Di sini kita bisa meletakkan coffee maker dan juga cangkir dan gelas. Di bagian bawahnya juga terdapat kulkas mini untuk tempat menyimpan minuman. Nah, selain itu kita akan membuat sekat pembatas yang terbuat dari pipa-pipa besi. Nah, pipa besi ini juga saya lengkapi dengan dudukan yang bisa kita fungsikan sebagai kursi untuk mengganti sepatu. Nah, jangan lupa pada bagian sampingnya juga saya menambahkan cermin. Nah, fungsi sekat pembatas ini juga bisa kita fungsikan juga untuk menggantungkan payung pada bagian samping dari kursinya. Desain ini juga dilengkapi dengan dekorasi tanaman agar terkesan green dan fresh, dan juga saya mau menambahkan satu buah jam yang bernuansa retro dan klasik. Nah, pada desain kita kali ini kita akan membuat suasana ruangan yang lebih hangat dan juga homey. Maka dari itu saya akan merubah beberapa material bangunan ini, seperti saya akan merubah lantainya menggunakan lantai kayu, serta pada bagian dindingnya dengan menggunakan tekstur bata. Di sini juga saya akan menambahkan rak buku dan rak pajangan seperti ini. Di mana pada bagian samping-sampingnya saya akan lengkapi juga dengan dua buah side table dan juga beberapa tanaman. Nah, di depan dari lemari buku dan pajangannya ini saya akan meletakkan sofa seperti ini. Nah, mirip dengan episode sebelumnya, saya akan menambahkan coffee table yang bisa dirubah menjadi meja makan, sehingga ruangan ini selain berfungsi sebagai ruang berkumpul juga bisa berfungsi sebagai ruang makan. Nah, selain itu, untuk menambah kehangatan dalam ruangan ini, maka saya akan menambahkan dua buah kursi, yang satu kursi puff dan juga lounge chair. Agar ruangan ini bisa lebih berkesan retro, saya akan menambahkan dekorasi kipas angin pada bagian atasnya. Pada bagian depan dari ruang tengahnya ini terdapat dinding pembatas antara ruang keluarga dan juga kamar tidur. Di sini saya akan membuka dinding tersebut sehingga terjadi konektivitas antara ruang keluarga dan juga ruang kamar tidur utamanya. Nah, sekarang saya udah ada di ruangan kamarnya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah merubah material pada bagian dindingnya. Nah, dindingnya ini saya rubah dengan material dinding subway seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat juga warna yang kontras pada bagian sampingnya dengan menggunakan warna yang gelap seperti ini. Nah, pemanfaatan dua warna pada sebuah ruangan berfungsi untuk membagi ruangan ini menjadi dua ruang imajiner.
Sebenarnya pembentukan ruang itu tidak hanya dibatasi oleh sekat pembatas atau juga tiang-tiang pembatas. Kita juga bisa menggunakan metode perbedaan warna seperti ini. Nah, selain itu juga kita bisa memanfaatkan elemen-elemen lain untuk memperkuat ruangan tersebut, seperti penggunaan drop ceiling, void, atau juga penurunan dan peninggian lantai dari bangunan. Nah, metode pembentukan ruangan ini mungkin kapan-kapan akan kita bahas ya lebih detail. Pembentukan dua buah ruang imajiner ini bertujuan untuk memisahkan dua fungsi dari kamar ini. Yang satu adalah fungsi utamanya sebagai kamar tidur, di fungsi yang lainnya adalah tempat kita duduk-duduk dan bersantai. Nah, pada bagian ruang utamanya ini saya akan lengkapi dengan ranjang dan dipan berwarna biru seperti ini. Nah, tentunya pada bagian sampingnya saya akan lengkapi dengan nakas. Nakas ini berfungsi juga selain untuk menaruh buku, pajangan, atau sekedar untuk mencas handphone. Nah, pada bagian samping-sampingnya juga saya lengkapi dengan lampu hias di kedua belah sisinya. Di atas bagian dari kepala ranjang ini saya juga menambahkan rak untuk menyimpan wall art seperti ini. Pada bagian ruang duduk-duduknya di bagian area yang berwarna gelap, saya akan menambahkan lounge chair. Nah, warna lounge chair disesuaikan dengan divan dari ranjangnya tersebut. Nah, selain itu saya akan menambahkan elemen dekorasi bantal berbentuk bola biliar seperti ini. Elemen dekorasi juga penting dalam sebuah interior untuk menambah kesan fun dan personality kita. Selain itu, lounge chair ini juga dilengkapi dengan side table sehingga menambah fasilitas kita untuk bersantai, sehingga kita bisa menaruh makanan ringan, teh, atau lain sebagainya. Nah, di belakang dari lounge chair-nya saya akan menambahkan lampu unik standing lamp seperti ini. Jarak antara kamar dan juga ruang duduknya cukup jauh, terlebih lagi di antara jendela kamar dan jendela ruang keluarganya ini terdapat dinding yang cukup lebar yang bisa kita manfaatkan untuk menaruh lemari. Nah, tidak hanya satu, saya akan membuat dua buah lemari. Nah, lemari ini berfungsi juga sebagai sekat pembatas antara ruang kamar dan juga ruang keluarganya. Nah, di balik dari lemarinya ini saya akan menambahkan elemen dekorasi tulisan seperti ini. Nah, peletakan lemari disesuaikan pada bagian samping dari sampingnya ini, sehingga pada area tengahnya ini memang ditujukan sebagai pintu masuk menuju area kamarnya. Pada bagian samping lemarinya ini juga saya akan menambahkan tempat duduk yang unik seperti ini. Nah, posisi pintu masuk menuju kamarnya ini sengaja diletakkan pas dengan peletakan dari posisi ranjangnya. Nah, metode ini disebut dengan teknik framing yang pernah kita bahas juga di episode sebelumnya. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link video yang ada di sebelah sini ya. Di bagian samping dari kursinya ini juga terdapat area menuju pintu ke kamar anaknya. Di sini saya akan membuat ruang corner kreatif
untuk anak-anak. Nah, di sini saya akan menambahkan dinding yang berfungsi juga sebagai papan tulis, sehingga anak-anak bisa berkreativitas di area tersebut. Lemari sekat pembatas antara ruang keluarga dan juga kamarnya ini akan saya fungsikan sebagai lemari baju untuk kamar utamanya. Maka dari itu saya akan menambahkan gantungan baju dan juga rak-rak untuk meletakkan baju lipat seperti ini, dimana pada bagian bawahnya akan saya fungsikan untuk meletakkan sepatu. Nah, lemari yang satunya ini akan kita khususkan untuk meletakkan lemari baju lipat seperti ini. Lemari ini juga dilengkapi dengan pintu kaca dengan frame aluminium berwarna hitam. Selain daripada dinding ruang tengah dan juga kamar utamanya, pada area sekat pembatas antara kamar utama dan kamar anaknya ini akan saya hilangkan seperti ini. Di sini di samping lemari baju kamar utamanya, saya akan meletakkan lemari baju untuk kamar anaknya. Lemari baju dibuat menggantung seperti ini, karena pada bagian bawahnya saya akan membuat meja tarik geser seperti ini, yang bisa difungsikan sebagai meja kerja untuk kamar anaknya. Nah, pada bagian bawahnya saya lengkapi dengan laci-laci seperti ini. Di bawah lacinya saya akan membuat meja lesehan seperti ini yang bisa berfungsi juga sebagai kursi dari meja kerjanya. Nah, selain itu pada bagian bawahnya saya akan lengkapi dengan kabinet. Nah, fungsi dari meja lesehan dan meja kerjanya ini berfungsi untuk perkembangan anak tersebut, sehingga saat masih kecil mereka bisa menggunakan meja yang terdapat pada bagian bawahnya. Sedangkan saat mereka berkembang menjadi lebih dewasa, mereka bisa menggunakan meja pada bagian atasnya ini dengan menggunakan meja pada bagian bawahnya sebagai kursi dari meja tersebut. Pada bagian seberang dari lemari bajunya ini saya akan meletakkan wall treatment. Wall treatment ini saya buat dengan menggunakan jok dan kain seperti ini. Tujuannya agar anak-anak yang sedang aktif-aktifnya pada masa kecil seperti ini tidak terbentur ke area bagian dinding yang keras, sehingga sebisa mungkin menggunakan material-material yang lebih lunak. Nah, selain itu saya akan menambahkan ranjang yang berbentuk rumah-rumahan seperti ini, supaya anak bisa lebih berimajinasi di dalam sebuah kamar mereka. Kamar ini juga akan saya lengkapi dengan beberapa elemen dekorasi seperti lampu-lampu bulat seperti ini, dan juga elemen dekorasi seperti lampu awan, bintang, dan juga bulan seperti ini. Pentingnya membuat kamar anak dengan nuansa dan tema tertentu adalah membantu daya pikir dan imajinasi serta kreativitas anak di masa depan, sehingga perlunya desain yang unik dan juga fun untuk anak-anak kalian semua. Tentunya area kamar memerlukan sebuah privasi yang lebih, maka dari itu saya akan membuat sekat pembatas antara ruang kamar anak dan juga kamar utamanya. Nah, namun demikian saya akan membuat pintu geser sebagai penghubung kamar utama dan kamar anaknya, sehingga orang tua lebih mudah untuk mengawasi dan menjaga anaknya di kamar pada bagian sampingnya.
Selain sekat pembatas antara kamar anak dan juga kamar utamanya, pada antara area ruang keluarga dan kamar utamanya ini juga akan saya lengkapi dengan pintu geser yang digunakan juga sebagai panel TV. Nah, panel TV ini bisa dibuka dan ditutup dengan cara digeser seperti ini, sehingga ruangan kamar utama dan juga ruang keluarga menjadi lebih privasi. Penggunaan panel TV yang juga berfungsi sebagai pintu tentunya bisa menghemat ruangan. Nah, bagi kalian yang memerlukan inspirasi lebih mengenai macam-macam desain panel TV multifungsi, kalian bisa cek ya link videonya di sebelah sini. Sedangkan pada bagian area ruang kamarnya ini belum terdapat televisi. Nah, di sini saya akan membuat proyektor pada bagian plafonnya, sehingga kita tidak akan menggunakan televisi, namun kita akan menggunakan screen projector pada bagian depannya. Screen projector akan saya letakkan di antara lemari bajunya seperti ini, sehingga ruangan kamar ini selain berfungsi sebagai ruang istirahat dan bersantai, bisa juga loh digunakan seperti layaknya bioskop velvet di bioskop tertentu. Nah, udah lama ya nggak ke bioskop, tentunya pengen juga dong bikin bioskop di dalam apartemen kita. Nah, gimana ide desain gaya desain interior kita kali ini? Po banget bukan? Masih banyak video inspirasi lainnya yang bisa kalian saksikan di sebelah sini ya. Jangan lupa tetap semangat, working with passion, be original and make wonderful life. Sampai jumpa ya di episode yang akan datang. See you.